hanya kepada Tuhan. Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tirto.id memuat satu artikel dengan headline "Gaya Hidup Pendeta, Uang dan Bisnis di Gereja Raksasa". Artikel ini ditulis untuk menanggapi petisi yang menuntut keuangan gereja besar untuk diaudit. Pembuat petisi itu adalah Hansel Samuel. Ia menuduh bahwa uang persembahan yang diberikan tidak dipakai untuk membangun gereja, namun masuk ke kantong pendetanya buat beli mobil, buat kekayaan dialah pokoknya, katanya. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan ini, sungguh sangat menyedihkan apabila uang persembahan bagi Tuhan malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Serangan iblis yang terakhir pada Yesus adalah soal kekuasaan dan kekayaan dunia. Ia membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Di sana ia menunjukkan kerajaan dunia pada Yesus. Ayat yang ke-8, cobaan dari iblis adalah menawarkan kemuliaan dunia dengan syarat menyembah Dia. Apakah godaan ini mempan untuk Yesus? Bukankah Dia akan menyatakan kemuliaan kerajaan Allah ke dalam dunia ini? Benar, Dia menyatakan hal itu melalui ketaatannya kepada Bapa dengan kematiannya di kayu salib. Iblis menawarkan kerajaan dunia dengan jalan pintas, sementara Kristus menyatakan kerajaan Allah dengan jalan salib. Bagi iblis, jika Yesus tunduk kepadanya, maka dia tidak harus menderita dan mati. Dia hanya perlu sujud satu kali kepada iblis dan semua rencana selesai. Inilah tawaran iblis bagi Yesus. Dunia ini akan menjadi miliknya dan dia bisa mengubah segala tatanannya sesuai dengan kehendaknya. Dia bisa menyatakan kerajaan Allah di dunia ini dengan mudah tanpa harus menderita dan mati di salib. Hanya perlu menyembah iblis satu kali. Apakah tawaran ini baik? Tidak. Ini adalah tawaran yang penuh tipu daya. Yesus menolaknya dengan tegas. "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Iblis dapat menyerang kehidupan rohani kita dengan tawaran kekuasaan dan kekayaan dunia. Memperkaya diri atau mencari jabatan dengan jalan pintas alias cara curang menjadi salah satu keberhasilan serangan iblis. Jangan kalah oleh godaan iblis. Di dalam Kristus kita bisa menolak godaan iblis. Caranya hanya fokus kepada Tuhan dan menaati kebenaran firman-Nya. Dengan kekuatan dan teladan dari Yesus, kita mampu melawan godaan iblis. Yesus tidak berminat menjadi penguasa, Dia hanya ingin menaati dan memuliakan Bapanya. Tuhan Yesus memberkati.